Perkenalkan, nama saya Agnestin Tandiwongda, NIM 218118757. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Budaya dan Kearifan Lokal. Di sini materi saya yaitu Kearifan Lokal Arsitektural Alang. Alang merupakan lumbung padi yang memiliki bentuk seperti tongkonan rumah adat Toraja. Walaupun bentuk atap alang mirip dengan tongkonan, namun dari segi ukuran dan fungsi sangatlah berbeda. Ukuran alang lebih kecil dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan padi atau bibit padi. Selain itu, alang biasa digunakan sebagai tempat berdiskusi, membicarakan persoalan yang ada, serta menjadi tempat perjamuan makan bersama. Tak hanya itu, saat dilangsungkan sebuah upacara adat, alang akan dijadikan sebagai tempat utama bagi tamu-tamu terhormat. Alang dibangun berhadap-hadapan dengan tongkonan. Bangunan alang berdiri di atas tiang-tiang bundar, memiliki satu ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai, serta atapnya terbuat dari bambu. Alang juga tidak memiliki tangga yang tetap. Kemudian di bagian dinding depan diberi pintu yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan padi. Keberadaan alang sebagai pelengkap tongkonan memberi kesan tingkat strata sosial pemiliknya. Di Toraja terdapat dua jenis alang, yang paling umum yaitu alang sura atau lumbung yang berukir dan alang tangmis sura atau lumbung yang tak berukir. Alang sura diperuntukkan dan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan, sedangkan alang tangmis sura diperuntukkan bagi masyarakat biasa pada umumnya. Jumlah tiang pada alang juga memiliki hubungan terhadap tingkat sosial pemiliknya. Golongan masyarakat biasa hanya boleh menggunakan 4 tiang, sedangkan golongan atas atau bangsawan menggunakan 6 tiang. Bangunan arsitektur tradisional Toraja dibagi menjadi 5, yaitu tipe rumah tinggal atau banua, tipe lumbung, tipe rumah penjaga di sawah, tipe kandang, dan tipe bangunan pemakaman. Tipe-tipe dapat dibagi lagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan karakter atau tujuan konstruksinya. Di samping 5 tipologi bangunan tradisional Toraja ini, di era modern jenis arsitektur rumah hunian masa kini telah dikembangkan serupa dengan yang ditemukan di seluruh dunia ketiga, yaitu gaya dengan jendela besar rendah ke tanah dengan atap besi bergelombang. Lumbung padi modern juga dapat ditemukan yang belum menunjukkan gaya yang jelas dan yang berada di luar arsitektur tradisional Toraja. Sebagai konsekuensi dari semakin rumitnya upacara kematian yang melibatkan pembantaian kerbau dalam jumlah besar, tongkonan tradisional tidak lagi menyediakan ruang yang cukup di bawah rumah panggungnya untuk menyimpan hewan. Oleh karena itu, bangunan yang terpisah dibangun untuk kandang kerbau, babi, dan ayam. Strata sosial di masyarakat Toraja dibagi atas 3 tingkatan, yaitu yang tertinggi adalah kaum bangsawan yang dikenal di Kesu sebagai parenge. Renge mengacu pada cara wanita membawa keranjang mereka, sehingga judulnya secara kiasan berarti membawa beban yang berat atau tanggung jawab. Kedua adalah kelas orang bebas disebut makaka, dan terakhir kelas budak disebut kaunan. Di tanah Toraja sering ditemui rumah yang sedang dibangun atau direnovasi. Dana pembangunan atau perbaikan rumah-rumah yang sudah ada seringkali berasal dari anggota keluarga migran yang sukses yang berhasil di kota-kota besar.